Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, doa saya saudara baik-baik saja dan tetaplah penuh semangat pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sampai bagi kita hari ini mengajari kita untuk dapat melakukan hal baik yang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah hikmat yang dari sorga memberikan pengertian bagi kita, mengerti maksud Tuhan, dan dapat menjadi pelaku firman yang baik di dalam kehidupan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Dan kami percaya hari ini pun penuh berkat yang baru bagi kami daripada-Mu. Semalam telah berlalu, namun kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dari hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Di dalam segala pekerjaan kami, ajarilah kami Tuhan untuk dapat melakukannya dengan baik di dalam takut akan Engkau. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Sebentar kami akan membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk mengerti dan dapat menerima firman-Mu dengan baik, sehingga kami mampu menjalani hari-hari hidup kami di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Jumat 27 Oktober 2023 tertulis dalam kitab Mazmur 50 ayat 23. Dalam bahasa Batak, Psalmen 50 ayat 20. Demikianlah dikatakan dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Manang ise nama melehon hamuleateon, ido napasangap au. Jalama bahen lapang, asa hupatuduhon di ibana, hatuaon ni debata. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini saya beri judul, Persembahkanlah syukur dalam hidup yang jujur. Mengapa dengan demikian? Ya, terkadang memang kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebenarnya bukan karena rasa syukur, tetapi karena ada dasar yang lain. Artinya, orang memberikan persembahan karena dia merasakan sesuatu hal berkat yang besar yang dia terima di dalam hidupnya. Menurutnya itu adalah berkat. Artinya segala sesuatu yang dia dapatkan mendatangkan sukacita. Maka di sanalah dia memberikan persembahan sebagai tanda syukur kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika hidupnya tidak di dalam keadaan baik-baik saja, ketika pencobaan datang, ketika bencana tiba, pergumulan datang silih berganti, hidupnya tidak mampu memberikan persembahan dengan rasa syukur kepada Tuhan. Mungkin persembahannya dilakukan karena keterpaksaan, karena keadaan, atau karena sesuatu kewajiban. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus memberikan persembahan? Kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Apakah karena berkat-berkat, karena pencapaian-pencapaian yang hebat, karena kita bisa meraih karir yang lebih tinggi dari sebelumnya, atau berbagai macam lainnya yang membuat kita merasa bangga? Ketika kita bersyukur akan hal itu semua, maka fokus kita, orientasi kita adalah kepada hal-hal atau materi yang kita terima dari Tuhan. Padahal sesungguhnya rasa syukur kita, persembahan kita berikan kepada Tuhan adalah karena pengenalan kita akan Dia secara pribadi dan karena Dia adalah sumber kehidupan, sumber berkat yang telah memberikan semuanya kepada kita.
Sekalipun kita di dalam kesulitan, sekalipun kita sedang di dalam penderitaan, sakit penyakit, pergumulan yang berat, ketika kita berfokus kepada Tuhan, semua beban itu tidak akan mampu menghambat kita untuk bersyukur, memuji Tuhan, dan bahkan memberikan persembahan yang terbaik untuk Dia. Apakah persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Banyak orang berpikir adalah berbentuk materi, uang, dan lain sebagainya. Mungkin itu salah satu cara kita untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Tetapi yang utama dan yang terutama yang sesungguhnya yang diharapkan Tuhan adalah bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita, hidup yang penuh cinta kasih kepada Tuhan. Paulus menuliskan di dalam kitab Roma 12 ayat 1, supaya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Apakah itu? Saya akan bacakan bagi kita. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah persembahan kita yang sesungguhnya, adalah hidup yang kudus, hidup yang penuh kasih kepada Allah. Hidup yang penuh kasih kepada Allah berarti bisa kita tunjukkan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan sesama kita di dunia. Hidup yang benar, hidup yang lurus di dalam jalan Tuhan. Karena apa? Karena dengan demikianlah kita memuliakan Tuhan, kita memberikan syukur kita yang terbesar di dalam kehidupan kita. Karena hidup inilah harta yang paling berharga, yang pantas, yang layak, yang kudus, yang untuk kita berikan sebagai persembahan kepada Tuhan. Lalu di ayat berikutnya di dalam renungan kita pada hari ini dikatakan, siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Itulah sebabnya saya menuliskan judul dalam perikop kita hari ini, bagaimana kita mempersembahkan syukur di dalam hidup yang jujur. Hidup yang benar, hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang menjadi berkat, menjadi sukacita bagi banyak orang. Karena dengan demikianlah jalan keselamatan dikatakan di dalam ayat 23 ini akan diberikan, akan ditunjukkan kepada mereka yang hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jalan keselamatan adalah jalan kebenaran, jalan Tuhan yang akan diberikan kepada orang-orang yang suci hatinya, yang hidupnya di dalam kejujuran, yang hidupnya di dalam kebenaran. Kiranya kita dimampukan untuk menjalani hidup ini di dalam kebenaran Tuhan, dan teruslah mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan syukur hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Mampukanlah kami untuk memberikan persembahan yang terbaik di dalam hidup kami untuk-Mu Tuhan. Dan biarlah hidup kami selalu di dalam terang kasih Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan banyak hal baik yang benar, yang berkenan kepadamu. Tuhan, ajarilah kami setiap waktu untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan biarlah sampai akhir hidup kami boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Berkati kami hari ini dalam segala aktivitas kami. Kiranya Tuhan menyertai, menolong kami, dan terus memberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh hidup kami, seluruh keluarga kami, dan orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Engkau memberkati. Hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.